Untuk nilai true, dia dilanjutkan prosesnya ke action selanjutnya, yaitu insert ke database. Kemudian ada sebuah objek yaitu member. Nah, di sini action insert ke database itu larinya ke model atau ke objek model. Sehingga di sini kita butuh satu entity lagi, yaitu lifeline lagi, yaitu entity lifeline. Nah, entity lifeline ini akan diberikan nama member karena si pengguna umum sedang proses mendaftar menjadi seorang member. Nah, lagi supaya kita mudah memahaminya, kita berikan nama model di depan, kemudian kolon atau titik 2. Nah, ini adalah model untuk nilai true-nya. Jadi, ketika nilainya false, disuruh mengulangi lagi. Ketika nilainya true, disimpan datanya ke database. Nah, di sini, maka model ini pun harus ada di dalam sebuah alternatif combined fragment ini. Nah, caranya adalah kita geser ini ke kanan. Nah, untuk bisa menggesernya, kita perlu mengaktifkan ini terlebih dahulu dengan cara klik. Oke, ini agak susah emang. Nah, klik seperti ini. Setelah itu, kalian bisa melihat ada titik-titik di atas kanan bawah kiri. Nah, kita geser ke kanan, lalu kita lepaskan. Nah, maka model member, entity model member ini sudah merupakan bagian daripada alternatif combined fragment. Maka selanjutnya, tinggal kita berikan message yang akan menjelaskan bagaimana nilai true. Menggunakan replay message, atau boleh juga menggunakan message. Nah, kemudian di sini kita klik, lalu geser ke model member, kita lepaskan. Nah, di sini kita boleh memberikan nama true, atau kita langsung saja berikan nama action selanjutnya, yaitu insert ke database. Nah, di sini kita coba pakai insert ke database. Jika sudah enter, nah, maka kita sudah memiliki nilai true daripada alternatif combined fragment. Jika kurang luas, bisa kalian resize. Nah, setelah itu, di sini akan sedikit dijelaskan. Setiap tindakan kita ke dalam sebuah sistem, maka sistem akan merespon ke kita sebagai feedback. Contoh, tadi di sini kita mengklik tombol buat akun baru. Maka ketika kita klik tombol ini, akan muncul sesuatu, akan terjadi perubahan. Apapun itu perubahannya akan kembali lagi ke kita sebagai sebagai pengguna. Maka di sini terjadi sebuah tindakan di mana kita sebagai user klik, kemudian di dalam sistem menjalankan sebuah function, kemudian dikembalikan ke kita. Maka sebenarnya ada sesuatu yang diproses, ada suatu proses yang terjadi di sana, dan hasilnya itu pasti kembali lagi ke kita. Seperti itu. Nah, maka di sini juga perlu dikembalikan ke si pengguna umum. Mungkin ini sudah selesai ke insert ke database, tapi pasti aplikasinya ada tahapan selanjutnya, yaitu biasanya verifikasi nomor handphone atau verifikasi email. Nah, tapi kejadian verifikasi nomor handphone dan verifikasi nomor email, alamat email itu terjadi di luar sistem, sehingga tidak perlu ada di sini, kecuali model bisnisnya, perusahaannya atau orangnya pengennya itu ada sebuah interface yang lain sebagainya untuk memverifikasi email, itu boleh digambarkan di sini. Tapi kita anggap di sini kita berikan contoh verifikasi email dan verifikasi nomor handphone yang tidak terjadi di aplikasi. Sehingga langkah selanjutnya seperti activity diagram kita adalah sebuah action mengalihkan ke halaman dashboard. Nah, maka di sini selanjutnya kita perlu kita perlu sebuah view baru. Karena di sini kita disebutkan halaman dashboard. Sementara ketika mengisi data registrasi, kita sedang berada di halaman registrasi. Ya, jadi kita perlu satu notasi untuk view, yaitu menggunakan notasi bound dari lifeline. Kemudian kita tempatkan di antara view form registrasi dan controller registrasi.
kita klik saja. Berantakan tidak apa-apa, kita bisa menggesernya. Klik, tahan, kemudian geser. Lalu yang ini juga kita perlu geser. Nah, setelah itu maka kita sudah bisa membuatnya. Kita berikan nama dulu view dashboard. Nah, selanjutnya kita buat interaksinya. Nah, ada sebuah peraturan di dalam pembuatan sequence diagram. Peraturannya seperti ini. Aktor hanya bisa berinteraksi dengan boundary. Boundary hanya bisa berinteraksi dengan kontrol dan aktor. Kontrol hanya bisa berinteraksi dengan boundary dan model dan entity, dan entity hanya bisa berinteraksi dengan kontrol. Artinya tidak ada yang boleh cross. Nah, di sini kita bisa melihat titik terakhir message-nya atau interaksinya itu ada di model. Nah, kita sedang ingin membuat ini dialihkan ke halaman dashboard sesuai dengan activity diagram kita, mengalihkan ke halaman dashboard. Tetapi kita tidak bisa membuat message secara langsung dari model member ke halaman dashboard. Nah, tidak bisa seperti ini. Bukan tidak bisa, tapi tidak boleh. Kita harus mampir dulu ke registrasi controller. Sehingga replay message yang kita buat dari model member ditarik ke registrasi controller. Nah, di sini barulah kita berikan pesan mengalihkan. Nah, sudah ada mengalihkan ke halaman dashboard. Nah, jika tidak cukup kita bisa geser seperti ini. Kemudian dari registrasi controller kita buat menuju ke view dashboard. Nah, di sini ada di sini kita anggap alternatif combined fragment tugasnya sudah selesai, yaitu ketika false dan ketika true. Selanjutnya sudah pasti dijalankan dengan alur yang sama, yaitu dari registrasi controller menuju view dashboard. Dimana ini bisa dari sini ke sini. Nah, atau kalian juga boleh membuatnya tetap di dalam alternatif combined fragment. Jadi hasilnya sama saja, yaitu kita buat replay message dari registrasi controller menuju ke view dashboard, kemudian dari view dashboard menuju ke aktor. Barulah selesai. Nah, ada satu message lagi yang belum kita buat, yaitu menuju halaman dashboard. Di sini kita buat menuju halaman dashboard, tapi sepertinya terlalu sempit, jadi kita buat saja di sini menuju halaman dashboard. Nah, ini message yang di sini sebenarnya bukan menuju lagi, tapi sudah di halaman dashboard. Jadi menuju halaman dashboardnya boleh di sini dan boleh di sini, atau yang ini kita pindahkan ke sini juga boleh. Nah, maksudnya adalah dalam message itu boleh kalian atau kita isi sebuah pesan, boleh juga tidak, selama stakeholder yang bersangkutan di sini adalah programmer itu memahaminya. Seperti itu. Karena ini kan sebuah model standar model, artinya ini adalah sebuah konsep yang disetujui oleh seorang atau organisasi. Jadi selama organisasi tersebut memahami dan menyetujuinya, itu tidak masalah. Jadi maksudnya adalah tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah selama organisasi atau orang yang menggunakan ini itu memahaminya. Seperti itu. Tapi ada standar yang harus dipenuhi. Seperti rule tadi, di mana aktor hanya berinteraksi dengan boundary dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sampai di sini maka sebuah sequence diagram registrasi sudah selesai.